Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Alisa Fauzia dengan NIM 230511043. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sugianto, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan aplikasi project yang saya kembangkan, yaitu judulnya Bakery Dash, sebuah sistem informasi toko bahan kue yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman C# dengan platform Windows Phone dengan basis data PostgreSQL yang dikelola melalui layanan Supabase. Aplikasi ini saya buat untuk menjawab permasalahan toko bahan kue yang masih mencatat informasinya, transaksinya secara manual, sehingga rawan kesalahan hitung, sulit dipantau, dan lambat dalam pembuatan laporan. Dengan aplikasi ini, seluruh proses, mulai dari pengelolaan data barang, transaksi, penjualan, retur barang, hingga laporannya juga, dapat dilakukan secara terkomputerisasi dan real-time. Langsung tersimpan ke database cloud Supabase-nya. Sebelumnya, aplikasi ini mempunyai dua role khusus, yaitu ada admin dan ada kasir. Sebagai admin dulu, saya login dulu ya sebagai admin. Langsung saya demokan. Saya punya akun bernama admin1 sebagai admin. Passwordnya admin123. Langsung. Ini adalah halaman awal yang muncul untuk admin, yaitu dashboard analisis. Di sini ditampilkan ringkasan data secara real time, seperti jumlah transaksi, stok mau habis, pendapatan hari ini, 10 transaksi sebelumnya yang baru, dan visualisasi stok barang. Selanjutnya saya akan tunjukkan menu-menu master data yang menjadi fondasi dari seluruh transaksi di aplikasi ini. Yang pertama itu ada menu kategori terlebih dahulu saja ya. Menu ini digunakan untuk mengelola kategori bahan kue, misalnya kategori tepung, pemanis, coklat, atau lemak. Seperti setiap kategori punya nama dan keterangan singkatnya. Data kategori ini nantinya menjadi acuan saya untuk mengelompokkan barang di menu master barang. Nah, di sini tuh ada fungsi create-nya, ada fungsi create, ini tambah, mengubahnya, hapus, dan refresh, dan juga ada fungsi cari. Kita coba aja ya. Kategorinya kertas, minyak, kategorinya kertas. Ini bisa untuk oven atau mikro. Kita tambah. Nah, data kategorinya akan masuk ke tabelnya di sini dan akan muncul langsung dengan created at stem-nya tanggal sekarang 4 Juli 2006 10.54. Kita juga bisa mengubah data tabelnya dan semacamnya. Misalkan kita ubah datanya menjadi gini, kita klik ubah. Nah, datanya di tabelnya akan langsung berubah seperti ini. Kita juga bisa mencari nama kategorinya dengan nama depannya saja. Kita coba cari T aja, T. Kita coba cari T ya. Nah, akan muncul nih yang T-nya. Ada yang huruf T-nya, pokoknya ada tepung kan, ini ada butter, ada T-nya, topping, kertas minyak. Kita klik refresh untuk menampilkan seluruh datanya kembali. Langsung ke menu supplier. Menu ini digunakan untuk mencatat data pemasok bahan kue, lengkap dengan nama supplier, nama kontak, nomor telepon, dan alamatnya. Data supplier ini penting untuk melacak dari mana suatu barang dipasok dan juga menjadi referensi saat input data barangnya. Langsung saja ya kita menambahkan data supplier baru untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Misalkan nama perusahaannya PT Ceria, nama kontaknya misalkan Uji, nomor teleponnya
alamatnya di Jakarta. Lalu kita klik tambah. Nah, data supplier berhasil ditambahkan ke sistem, dan di tabelnya juga akan langsung menampilkan data yang baru ditambahkan. Kita juga bisa sama mengubah datanya. Misalkan nomor teleponnya beda, kita bisa ubah. Nah, kita klik ubah. Nah, datanya akan berhasil keubah seperti ini. Sama kita juga bisa mencari data supplier dengan satu input huruf, misalkan A. Kita klik cari, akan memunculkan sebuah tabel yang ada huruf A nya. Kita klik refresh. Nah, lanjut ke menu pelanggan. Di menu ini saya bisa mengelola data pelanggan tetap toko seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Data pelanggan ini nantinya bisa dipilih saat proses transaksi di kasir, sehingga setiap nota bisa terhubung dengan pelanggan tertentu atau tetap bisa diproses sebagai pelanggan umum bila tidak diisi. Karena seperti ini tuh kartu member gitu, kartu member pelanggan. Misalkan nama pelanggannya saya masukkan ya, misalkan OJ, nomor teleponnya, nomor telepon si pelanggannya berapa, alamatnya di mana. Nah, kita klik tambah, data akan berhasil disimpan dan akan langsung muncul. Kita juga bisa mengubah OJ, misalkan huruf besar semua, kita ubah. Nah, profil data berhasil diperbarui dan aku langsung berubah datanya. Kemudian kita juga bisa mencari data pelanggannya dari huruf depannya. Misalkan kita huruf O, nah akan memunculkan huruf O nya saja, karena data pelanggan yang hurufnya ada O itu cuman Oci doang. Situ kita klik refresh untuk menampilkan seluruh data kembali. Kemudian kita juga bisa menghapus data pelanggannya. Kita bisa hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data pelanggan ini secara permanen? Karena data ini akan terhapus juga di database-nya. Kita klik yes. Nah, di sini juga akan terhapus. Lanjut ke bagian menu master barangnya. Nah, di sini nih menu yang paling sering digunakan, yaitu master data barang. Di sini saya input nama bahan, kue, stok, harga, satuannya itu ada pieces, ada kilo, ada gram, ada botol, ada topak, dan ada ID kategori, ID supplier. Nah, di bagian bawah ini ada tabel data daftar seluruh barang, dan di sebelah kanannya ada grafik batang yang menunjukkan visualisasi stok setiap barangnya, sehingga saya bisa langsung melihat barang mana yang stoknya menipis. Saya juga bisa menambah, mengubah, menghapus, atau merefresh atau mencari data barang melalui tombol-tombol yang tersedia. Nah, langsung saja kita coba ya, seperti yang awal, nama bahan kue, misalkan warna. Stoknya 100, harganya misalkan 20.000, pieces per pieces, dari ID kategori pewarna, PT nya misalkan dari CV rasa manis. Lalu kita klik tambah dan akan menambahkan data baru. Nah, di sini juga ada button ubah untuk mengubah tabelnya jika ingin diubah. Misalkan ini ya, harganya misal kita ubah menjadi 12.000 dan kita klik ubah. Nah, datanya akan berhasil diubah, yang tadinya 7.000 menjadi 12.000. Nah,
Jadi bisa dilihat keempat menu master data ini saling berkaitan dari kategori dan supplier menjadi referensi untuk barang ini. Dan data barang serta pelanggan ini nanti akan dipakai langsung di proses transaksi kasir. Baik, itu adalah fitur-fitur yang bisa diakses oleh admin. Kemudian admin juga bisa mentransaksikan si customer. Nih, kita coba aja kali ya. Kita klik pelanggannya membernya siapa, misalkan Camelia, admin 1, misalkan si customer membeli vanili, jumlah yang dibelinya 1, kita tambah. Nah, di sini akan muncul. Nah, kita klik atau input uang bayar si customer itu berapa, misalkan 20.000. Nah, kembaliannya adalah 5.000. Kita klik bayar simpan. Nah, ada message box, yaitu transaksi berhasil disimpan, stok barang telah diperbarui otomatis dan kembaliannya adalah 5.000 untuk customernya. Dan di sini juga akan langsung memunculkan struk pelanggannya, apa saja yang sudah dibeli. Nah, ini vanili 1 pieces dikali 15.000, subtotal 15.000. Nah, lanjut ke bagian tadi. Lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini menampilkan transaksi hari ini ada berapa, omset hari ini ada berapa, dan omset bulan ini. Dan kita juga bisa mencari nomor nota yang ingin dicari. Refresh bisa, hapus, dan mengubah laporan ini menjadi PDF. Ini datanya, data transaksinya. Misalkan kita langsung ya ke PDF-nya, kita ubah datanya menjadi PDF. Nah, di sini langsung datanya diubah menjadi PDF dan disimpan ke perangkat sistem komputernya. Kita klik simpan. Di sini juga tokonya bisa meretur barang jika si customer salah beli barang. Langsung kita saja inputkan nomor notanya berapa yang tadi ditransaksikan, terus ID barang yang dibeli itu berapa, lalu jumlah barang yang dibeli berapa, yang diretur, kemudian alasan meretur barangnya itu apa. Nanti kita langsung klik proses retur dan akan berhasil masuk ke sini, ke tabelnya. Nah, mungkin itu saja ya untuk role adminnya. Kita logout dulu. Mulai dari sini dulu. Kita klik kasir 1, kasir 1, 2, 3. Kita login sebagai kasir ya. Oke. Seperti yang bisa dilihat, setelah login sebagai kasir, menu yang tampil jauh lebih sederhana, hanya ada menu transaksi dan retur barang. Ini karena kasir itu cuman bisa melayani transaksi penjualan dan memproses retur tanpa perlu mengakses data master seperti data bahan kue, data kategori, data pelanggan, dan laporannya juga. Nah, langsung saya coba ya proses satu transaksinya. Seperti tadi yang ada di admin, saya pilih pelanggannya, langsung ke My Volan. Ininya kasir 1 karena saya login sebagai kasir 1. Setelah saya ini, kita klik bahan yang ingin dibeli customernya atau yang sudah dibawa oleh customernya. Baik, ditambah, kita beli lagi, misalkan butter bulbenya 1 juga, tambah lagi, kemudian tambah lagi warna bahan kue sejumlah 1 juga. Nah, kita juga bisa, misalkan ada data, ada barang si customer nggak jadi beli, nah kita bisa langsung hapus aja. Nah, langsung hapus kan. Nah, udah. Nah, total yang dibeli customer itu adanya 30.000. Nah, karena seharga satu barang itu 15.000. Nah, total bayar uang customer, kita input harga yang uang yang customer
kasih ke kita, misalkan 50.000. Nah, kembalinya 20.000. Kita bayar, simpan notanya. Nah, langsung ada struknya yang muncul di sini. Lanjut. Ke bagian retur barang. Kasir juga bisa langsung memproses retur barang tanpa harus melibatkan adminnya. Saya cukup masukkan nomor notanya, pilih barang yang diretur, dan jumlah barangnya berapa dan alasannya kenapa. Misalnya karena kemasannya rusak atau salah beli kemasan. Demikian demonstrasi aplikasi Bakerydesk yang telah saya kembangkan. Dengan aplikasi ini saya berharap proses pengelolaan data barang dan transaksi penjualan pada toko bahan kue ini dapat berjalan secara lebih efisien, lebih akurat, dan lebih minim kesalahan dibandingkan pencatatan manual sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.